Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semangat Bunda Rusmita. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutinan pekanan kita Zoom Privat RFF dan LOP. Ya, pada malam hari ini kita punya dua tema kajian yang istimewa. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyikapi rasa malas. Ya. Kemudian nanti di kajian akhir kita akan membahas ya tema yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bunda Susan mengajak sahabat semuanya untuk praktek bagaimana nagih utang. Karena selama ini kalau kita punya piutang di orang lain, biasanya ya ditagihnya nggak gampang gitu ya. Karena orang lain yang istilahnya apa ya, memiliki atau pinjam uang sama kita itu, kalau mau ditarik lagi itu alasannya macam-macam gitu ya. Ada yang belum ada uangnya lah, beginilah, begitulah gitu dan lain sebagainya. Hal inilah yang kadang-kadang membuat kita merasa, lah ini uang-uang saya, kenapa dia kok ditagih malahan galakan dia gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk itu malam ini kita akan membahas ya bagaimana nanti praktek LOP-nya. Kemudian ya, Bunda Rosnidar ini pengen mengulang lagi ya, Bunda Rosnidar, ditunggu-tunggu. Berapa lama Bunda menunggunya, Bunda? Ya dulu pernah kita bahas ya, kurang lebih hampir 2 tahun kalau nggak salah Bunda Susan, karena dulu materi tarik piutang ada di bonus rahasia magnet rezeki yang level 2 ya kalau nggak salah, dan itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya, di tahun 2022. Nah, kerennya malam ini kita bahas dengan tema yang direvisi. Kenapa Bunda? Sudah sempat lupa. Iya, makanya kita tarik lagi Bunda. LOP-nya ditarik lagi supaya uangnya itu kembali ke tangan kita gitu kan. Mau kan uangnya yang di orang bisa balik lagi. Mau Bunda. Ya, mau banget. Siapa yang mau angkat tangannya, katakan saya. Iya, luar biasa sekali semangatnya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti kita sebelum kajian akhir ya, pada malam hari ini ada praktek baru. Nah, praktek baru ini sebenarnya kemarin malam sudah kita praktekkan, tetapi karena sayangnya Bunda Arta sama teman-teman privat RFF LOP, kita tarik prakteknya, masukkan ke grup privat RFF LOP dengan bacaan yang baru ya teman-teman semuanya. Nanti ada penambahan bacaannya ya, sudah di-download semua nih yang bacaannya di grup privat RFF LOP. Sudah di-download belum? Sudah. Nah, nanti kita pakai HP dulu ya, bacanya pakai HP dulu ya, zikir insan mulia majelis privat RFF LOP. Nanti kita ada doa-doa yang baru. Yang pertama adalah praktek log tarik kekayaan. Kemudian ada bacaan ayat 1000 dinar. Nah, mau nggak nih punya dinar sampai 1000 dinar? Mau Bunda. Uang dinar. Mau uang dinar 1000 dinar, angkat tangannya, katakan saya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah zikir lapang rezeki, dan kemudian kita juga akan membahas fadilah dari Al-Waqiah. Dan di sesi pertengahan sebelum kita ruqyah ya, bacaan ruqyah itu kita akan diajari praktek LOP membayarkan, bahwa semuanya sudah ada di tangan ya, dengan teknik LOP PAS, bukan log fast ya. Log fast itu maksudnya itu singkatan ya, law of projection ya, visualisasi, afirmasi, self talk. Nanti kita akan diajari oleh Bunda Susan untuk langkah-langkahnya supaya mudah bahagia ya. Kemudian apa yang ada di dalam dunia kuantum kita agar segera terwujud nyata. Mau rumah, mau mobil, mau umroh, mau haji, apa saja ya. Mudah-mudahan ayah ibu yang sudah hadir dalam ruangan Google Meet dan Zoom pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, anak-anak soleh dan soleha, suami dan istrinya taat dan setia, bisa haji dan menghajikan, umroh dan umrahkan, memiliki mobil berderet-deret, rumahnya berderet-deret, yang punya usaha laris selalu gitu. Yang kurang sehat disembuhkan, yang belum ada jodoh semoga segera dijodohkan. Insya Allah kita wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan yang terbaik ya, surga Firdaus, dan berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, kita mulai ya teman-teman semuanya. Sebelum kita kajian pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah tema ya, bagaimana menyikapi rasa malas. Kadang-kadang kita itu yang namanya manusia ya, manusiawi banget ya. Kalau misalnya mau datang ke ruang kajian ini aja gitu, ada saja persoalannya, ada saja hambatannya, ada saja tantangannya. Bener nggak? Mulai wifi, apalagi tanggal tua. Ya bagi yang apa namanya pegawai gitu kayak saya, waduh, tanggal-tanggal udah hampir seperti kekurangan air dan oksigen gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian mungkin kalau rutinan malam Jumat saya ternyata sudah ada kegiatan Yasin dan lain sebagainya ya. Teman-teman semuanya, ini baru ilmu yang mungkin banyak didengar, tapi mungkin baru diketahui juga. Nah, di saat malam Jumat ya, malam Jumat yang familiar kita baca riadoh gitu kan di mana-mana gitu ya, diajarkan sering kali di malam Jumat itu suruh memperbanyak membaca surat Yasin. Tapi kenapa ya pilihannya untuk grup privat RFFLOP adalah surat Al-Waqiah? Kalau yang saya tahu ya, yang saya pernah membaca gitu ya, apa fadilah dari surat Yasin, kemudian fadilah dari surat Al-Waqiah, memang sebenarnya tujuannya berbeda. Nah, pernah saya mendapatkan dari guru saya ya, yang sebelum kenal MR gitu kan, kalau orang meninggal atau orang sakaratul maut itu jangan dibacakan surat Yasin gitu. Kenapa gitu alasannya? Lah kamu kalau mau mengikuti bacaan surat Yasin boleh-boleh saja, tapi tahukah kalian gitu kan, surat Yasin itu isinya tentang apa gitu? Ya, surat Yasin itu isinya tentang apa gitu kan? Di sana banyak peringatan, di sana banyak bacaan-bacaan yang belum pas untuk orang yang sakaratul maut. Ternyata untuk orang yang sakaratul maut itu lebih mudah dengan dibacakan surat Al-Waqiah gitu dibandingkan dengan surat Yasin gitu. Lebih cepat katanya seperti itu, dan dibuktikan oleh saya gitu kan. Waktu setelah kenal surat Al-Waqiah nih gitu, tante saya mau meninggal dunia gitu. Nah, di RS itu terus saya telepon Bunda Susan, saya harus bagaimana Bunda Susan? Coba bacain aja Al-Waqiah. Kalau surat Yasin ini udah dibacain sama keluarganya ya, anaknya, kemudian suaminya gitu. Ketika saya datang, saya bacakan surat Al-Waqiah sama ayat ini zikir untuk kemudahan gitu ya yang ada di privat RFFLOP. Alhamdulillahnya cepat gitu. Ya, cepatnya itu tidak sakit gitu. Tante saya itu dalam artian seolah-olah seperti mau sembuh tiba-tiba gitu kan. Dari ICU dipindahkan ke ruangan kamar biasa, keluarganya sudah bahagia, waduh sembuh nih. Ternyata tanpa diduga sama sekali ya, istilahnya ketika keluarganya sudah merasa ayam, tantenya pergi gitu tanpa merasa ada tanda-tanda mau pergi gitu ya. Itu mudah banget, ternyata itu fadilah dari surat Al-Waqiah gitu ya. Nanti dipilih lagi oleh Bunda Susan. Nah, sekarang saya izin share screen untuk tema kajian pada malam hari ini. Oke. Ya. Nah, ini saya perbesar dulu gambarnya, benar. Ini sudah kelihatan belum ini? Sudah. Kelihatan? Ya, sudah. Iya. Ini saya coba main aplikasi baru, namanya aplikasi Prezi untuk presentasi. Untuk yang di Google Meet ya, mungkin teman-teman bisa mendengarkan dulu karena aplikasinya hanya tersedia di Zoom. Nanti yang di Google Meet mungkin kalau mau melihat presentasi saya bisa dibuka nanti rekaman YouTube-nya. Insya Allah sama saja, yang penting isinya. Oh, yang di Google Meet saya nge-freeze ya Bunda Susan. Oh ya. Oke, saya masuk lewat HP. Waalaikumsalam, Bunda Dewi. Oke, sebentar ya. Ya, sudah masuk kan ya Bunda Susan? Sudah. Pasang dulu. Karena memang kalau lewat laptop yang satunya kalau buat nge-Google Meet itu suka nge-freeze teman-teman. Jadi saya suka beralih akun pakai HP untuk di Google Meet-nya. Belum mudah laptop yang satunya karena memorinya memang perlu dibersihkan. Ya, saya mulai untuk kajian kita pada malam hari ini. Judulnya adalah menyikapi rasa malas dan bagaimana kita bisa bertransformasi dari rasa malas menjadi rajin. Oke.
Nah, setiap manusia itu memiliki kelebihan dan ketidaklebihan. Ya, kelebihan dan ketidaklebihan masing-masing ya. Jadi kita kadang-kadang gitu, belum bisa mengukur apa sih yang menjadi ketidaklebihan kita atau kelemahan atau kekurangan. Saya pakai bahasa disiplin katanya ketidaklebihan. Nah, sering kita timbul hawa yang namanya hawa malas. Nah, ketika malas itu terjadi, lama-lama bikin kandas ya, bisa menimbulkan perisai rezeki yang membuat kita sendiri tidak mendapatkan keajaiban. Jadi rasa malas adalah sebuah keadaan psikologis kita ya, yang sering dialami setiap individu. Yang ditandai itu dari ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau orang kerennya atau orang kekiniannya bilang mager, malas gerak. Gitu. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di diri kita gitu, banyak orang yang seperti ini. Nah, tandanya orang malas itu apa? Nggak mau belajar. Salah satunya itu. Gitu. Nah, dibandingkan dengan ya orang-orang yang mohon maaf ya negara-negara yang maju di sana, misalnya negara barat, Eropa, gitu, Amerika, mereka lebih banyak bergerak ya. Kemudian negaranya lebih bagus, maju, sistem pendidikannya juga baik. Karena apa? Mereka semangat untuk belajarnya tinggi gitu. Mereka menghalau rasa malas dari dalam diri kita sendiri. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan penduduk terbesar nomor 4. Seharusnya bangsa Indonesia bisa ya semaju bangsa-bangsa yang berpenduduk banyak gitu ya. Penduduk paling banyak itu dimiliki oleh India nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah Cina. Yang nomor 3 adalah Amerika dan Indonesia adalah nomor 4. Nah, negara nomor 1, 2, 3 ini sudah disebut dengan negara maju. Tapi di Indonesia sendiri belum. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena masyarakatnya belum bisa mengendalikan hawa yang ada di dalam diri kita, terutama hawa rasa malas gitu ya. Kalau di India gitu, India sudah bisa menyusul Cina dan Amerika karena mereka berusaha untuk melawan rasa malas dengan banyak belajar ya. Kemudian penemuan-penemuan banyak sekali ditemukan di India. Misalnya mereka sudah bisa memiliki atau menciptakan sebuah kendaraan mobil listrik, motor listrik dengan merek India sendiri gitu. Nah, tapi kita belum. Dulu pernah ada sebuah mobil yang namanya SMK aja, proyeknya belum berhasil sampai sekarang, belum bisa launching gitu, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Nah, kenapa ini bisa terjadi sampai demikian gitu? Nah, ini yang perlu kita koreksi adalah dari dalam diri kita masing-masing dulu, bukan hanya menyalahkan pemerintahnya, bukan hanya menyalahkan ini bagaimana menterinya atau mungkin kurangnya ilmuwan yang ada di Indonesia. Enggak, ya sebenarnya Indonesia enggak kurang orang pinter, tapi Indonesia kurang orang yang rajin. Ya kan? Ya dibandingkan dengan orang-orang di luar negeri sana gitu kan. Bagaimana negara Belanda gitu disebut sebagai negara yang paling bersih gitu. Negara Belanda itu termasuk negara yang bersih, bukan hanya bersih dari lingkungannya saja, integritasnya tinggi gitu. Mereka tidak apalagi memandang ya. Yang terpenting adalah bagi mereka adalah bagaimana jujur itu diutamakan ya. Kemudian memerangi rasa malas dan rajin itu mereka utamakan dibandingkan dengan ramah. Nah, Indonesia kalau disuruh milih mau jujur apa mau ramah dulu, kebanyakan orang milihnya ramah. Makanya Indonesia dikenal dengan orang yang ramah tamah, ya kan? Koruptor aja ramah bener gitu. Ya kan? Nah, kalau lihat di koruptor aja, wah ketangkep ini Bapak A pakai rompi oranye, tapi dia masih tersenyum gitu, masih bahagia. Saya heran gitu, ketangkep aja masih senyum-senyum gitu. Kenapa? Karena memiliki keramahan. Jiwa integritasnya, jiwa loyalty dan kejujurannya itu belum ada. Inilah ya missing link, sebuah misi dari ilmu magnet rezeki yang ingin membuat ya teman-teman semuanya bisa belajar dengan baik, bisa melawan rasa malasnya untuk diri kita sendiri. Ya. Fenomena ini kan harus kita perangi, karena kalau tidak diperangi dampaknya sangat merugikan ya, dampaknya sangat merugikan untuk masyarakat. Ini mohon maaf Bunda, mic-nya di mute dulu ya Bunda. Itu oke. Terus ya. Nah, ada 2 kategori rasa malas. Yang pertama adalah rasa malas yang bisa diatasi. Rasa malas yang bisa diatasi. Dan yang kedua adalah rasa malas yang tidak bisa diatasi. Nah, bedanya apa? Kalau rasa malas yang bisa diatasi itu bersifatnya psikis. Artinya dari gejolak diri kita sendiri bisa ya mengendalikan bagaimana psikologis kita, bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu itu. Sedangkan rasa malas yang tidak bisa diatasi itu biasanya mager yang diakibatkan karena keterbatasan fisik
ya. Orang-orang yang keterbatasan fisik misalnya ya, saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya mana mungkin sih bisa bekerja. Itu ada rasa malas ya dari dalam diri dia yang dia sendiri tidak mau mengatasinya, ya, tidak mau mengatasinya karena keterbatasan fisiknya. Sebenarnya itu bisa saja diatasi kalau dia mau gerak, tapi karena dia merasa fisiknya ada keterbatasan, kemudian saya bisanya hanya minta-minta itu di pinggir jalan karena saya nggak punya tangan, nggak punya kaki, misalnya seperti itu. Nah, itulah kategori rasa malas yang sudah akut, nggak bisa diatasi lagi. Mau diapa-apain juga orangnya, mau dikasih tahu, mau dimotivasi, karena dia dari diri sendiri aja sudah merasa mentalnya blok gitu kan, tidak bisa diatasi. Sedangkan rasa malas yang bisa diatasi adalah orang-orang yang mau merubah mindsetnya, ya, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang mau hadir dan menghadirkan fisik dan jiwa raga mereka untuk perubahan bagi dirinya sendiri. Nah, penyebab umumnya rasa malas, ya, penyebab umumnya rasa malas itu biasanya karena fisik kita kelelahan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, misalnya bunda-bunda nih ya, bunda-bunda kalau sudah bekerja di rumah seharian, misalnya udah nyuci, udah nyapu, udah ngepel, kemudian tiba-tiba bapaknya pulang kantor. Bu, masak dong Bu, aku lapar. Nah, kira-kira apa jawaban bunda-bunda? Oke, aku akan masak 50 hidangan istimewa buatmu Mas gitu. Bener nggak? Mau nggak? Enggak gitu. Rata-rata dari kita pasti nggak mau. Paling kayak gini, maaf ya Mas, aku udah capek seharian gitu bekerja itu, maka aku beliin aja ya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, tahukah Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya di zaman Rasulullah. Namanya saya kurang ingat gitu ya. Nah, beliau ini disebut-sebut sama Rasulullah adalah seorang wanita ahli surga gitu. Nah, terus Fatimah anak Rasulullah itu bilang gini, ya Rasul, dia kan hamba, ya, seorang hamba biasa, dia hanya seorang penarik kuda gitu kan. Pernah saya disuruh sama dia waktu saya mau perjalanan gitu kan, dia yang narik kudaku, dia hanya seorang wanita penarik kuda gitu. Dan aku duduk di atas kudanya. Apa kelebihannya dibandingkan aku? Terus Fatimah bilang gitu, tanya gitu sama Rasulullah. Kemudian Rasulnya jawab gitu ya, Rasulnya jawab, kalau kamu mau tahu apa kelebihan dia, ya, apa kelebihan dia daripada kamu, sana kamu main ke rumahnya, gitu. Nanti kamu akan melihat kenapa wanita ini layak masuk surga. Kemudian Fatimah main bawa Hasan, ya, Husainnya ditinggal, Hasannya masih kecil, balita, nah dibawa, terus ketok-ketok rumahnya, Bu, assalamualaikum, saya mau main, Anda siapa, gitu kan, nggak ingat saya Bu, saya Fatimah. Saya anaknya Rasul, gitu kan. Masya Allah, ada anaknya Rasul. Tapi Anda datang sama siapa, gitu kan? Saya datang sama anak saya. Ya, ini Hasan Bu, masih balita, lucu ya Bu ya. Iya lucu banget. Tapi mohon maaf ya, saya udah janji sama suami saya kalau ada tamu laki-laki jangan diterima, nggak boleh masuk ke rumah. Jadi mohon maaf ya, Hasannya tidak saya izinkan masuk. Tapi Bu Fatimah boleh masuk. Loh kok gitu? Masa anak saya masih kecil ditinggal di luar rumah? Ya udah saya nggak jadi masuk deh Bu, saya pulang dulu gitu. Setelah itu Fatimahnya pulang gitu. Begitu Fatimah pulang, Hasannya ditaruh di rumah. Fatimah ke sana lagi. Bu, itu anak saya udah ditaruh di rumah, saya boleh masuk ya? Oh boleh ya, bahagia banget kan. Kemudian dijamu, Fatimahnya masuk. Fatimah mengamati, rumahnya biasa-biasa aja nih orang. Tapi kata ayahku kok ini adalah perempuan penghuni surga, apa yang istimewa ya? Terus Fatimah itu melihat gitu kan, melihat di sebuah mejanya ya ada sebuah cambuk. Kemudian Fatimah juga melihat selain cambuk di sana gitu kan, ada sebuah hal-hal unik lainnya gitu di dekat meja, ya, di dekat meja dari perempuan itu. Dan tanya, Bu, itu kok ada cambuk gitu, ada cambuk, itu fungsinya apa di sana gitu? Oh ini gitu, ini kalau ya suami saya pulang ya, yang pertama ada lap gitu ya, ada lap. Ini saya kalau suami saya pulang ke rumah, saya langsung lapin beliau gitu, badannya penuh keringat tuh saya langsung lap. Kemudian setelah itu saya tanyakan gitu, saya tanyakan ke beliau mau makan apa gitu kan. Saya basuh baskom, pakai baskom kakinya. Kemudian ini cambuknya buat apa Bu gitu. Nah ini cambuknya kalau pergi tidur saya tuh tanya dulu gitu sama suami saya gitu, Pak gitu, kalau mau tidur adakah hal yang hari ini membuat engkau belum ridho? Kalau engkau belum ridho, maka cambuklah saya. Emang pernah ibu dicambuk gitu? Enggak sih, suami saya baik banget. Suami saya selalu bilang, saya meridhoi engkau gitu. Saya meridhoi engkau. Jadi, ya, ini saya dulu ya Bunda.
Bunda Tuni. Halo Bunda Tuni, mikrofonnya bisa dibisukan ya Bunda ya. Oke. Nah, kemudian Fatimah langsung berpikir, oh pantas aja ya Rasulullah bilang wanita ini akan masuk surga karena apa? Dia orangnya rajin banget. Selain rajin di rumahnya bersih, dia rajin untuk minta ridho dari suaminya ya. Jadi ini adalah seorang perempuan yang benar-benar sangat inspiratif gitu, kata Fatimah. Ya, saya bisa mengambil pelajaran dari dia. Dia adalah orang yang tidak malas, orangnya rajin banget sehingga suaminya selalu jatuh ridho kepadanya. Ketika suaminya ridho kepadanya, maka Allah pun memberikan ridhonya kepada perempuan itu untuk masuk surga. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ini motivasi buat kita semuanya ya, terutama untuk kaum perempuan ya. Nah, penyebab-penyebab merasa malas itu ketika kita bosan, kurang motivasi, banyak tugas, lingkungannya tidak mendukung, ya suasananya tidak nyaman, rame, ya jadi penat gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, segera beralih tempat, ya memiliki mindset yang lebih terbuka lagi. Ya, segera kita cari motivator supaya apa? Kita nggak terbawa dengan hawa nafsu kita sendiri menjadi orang yang malas gitu. Nah, kalau kita menjadi orang yang malas pasti ada dampaknya dong gitu kan. Dampaknya macam-macam ya. Kalau rasa malas mungkin tidak ada produktivitas yang bisa menghasilkan. Nah, seumpama ada himbauan, seruan gitu ya. Ayo teman-teman kita gerak, share, ini ada Zoom yang bagus, ikuti. Kalau kamu nggak mau ngikutin sendiri, share ke orang lain. Nah, apa yang terjadi? Enggak, saya males gitu. Ngapain sih? Paling nanti disuruhnya begini gitu kan. Nah, itulah hawa nafsu dari diri kita sendiri yang harus kita kendalikan. Jangan kita terbawa pikiran yang bisa membuat diri kita itu masuk ke dalam dosa, perisai, suudzon, buruk sangka ya sama orang lain. Ada ajakan untuk belajar aja kita udah pikirannya macam-macam dulu. Nanti yang bahagia dia, saya yang susah ngikutin belajar begini kan pusing gitu kan. Nah, itu termasuk dari hawa kita, dari orang-orang yang malas gitu ya. Maka kita akan kehilangan potensi dan kesempatan berharga. Ya, kesempatan berharga itu apa? Aset. Ya, aset emasnya, aset menuntut ilmunya gitu kan. Jadi itu lama-lama akan membawa ketidaksehatan untuk fisik kita. Rasa malas itu bisa membawa ketidaksehatan fisik kita. Ya bayangin aja gitu, kenapa bisa nggak sehat? Bayangin aja, kita mager, nggak mau gerak, jalan aja malas gitu kan. Lama-lama badan bisa jadi melar gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita mager, nggak mau gerak gitu kan. Malas itu bisa mematikan otak. Ya, mematikan otak karena nggak mau dibuat mikir gitu. Lama-lama jadi tidak sehat apanya? Mentalnya, ya kan, bisa jadi depresi karena nggak mau gerak gitu. Ya, itu pengaruh banget buat kesehatan mental kita gitu. Mudah stres ya, kemudian depresi ya karena kita malas gitu. Iya malas ngapa-ngapain, dari mulai malas aja nanti nyetrum ke malas apa gitu kan. Nah, akhirnya yang rugi siapa? Tentu diri kita sendiri. Nah, kalau otaknya tidak mau gerak gitu kan, bisa jadi nanti ada penyumbatan di pembuluh darah gitu. Apalagi kena penyakit yang namanya autoimun. Nah, nggak mau kan. Nah, makanya dari pikiran dan perasaan yang tidak mau dikendalikan itu tentu saja bisa ya berdampak ke hal yang kurang baik untuk diri kita. Maka pentingnya mengatasi rasa malas ini bukan sekedar soal produktivitasnya saja, tapi berkaitan erat dengan kualitas hidup dan spiritualitas. Bagaimana teman-teman bisa mengendalikan spiritual matternya sehingga bisa menjadi seorang pribadi plus 6 ya, dengan menjadi orang yang rajin ya, kemudian orang-orang yang bisa bermanfaat, nah, baik secara fisik maupun mental dari teman-teman sendiri. Nah, manfaatnya apa kalau menjadi rajin? Ya meningkatkan produktivitas dan efisiensi menjalankan aktivitas sehari-hari itu sudah pasti. Ya, nah, ini berdampak positif dalam pencapaian tujuan teman-teman semuanya. Kalau rasa malas itu bisa diatasi, maka pendidikan, karir atau mau apapun hajat hidupnya itu gampang banget, gitu, gampang banget. Termasuk masuk ke dalam ruang riyadhah, gitu. Ya, saya malas nanti riyadhahnya panjang banget, apalagi katanya ini tambah ilmu baru, ya ada berapa lembar, waduh nanti tambah malam. Nah, ini udah rasa malas duluan gitu. Ya, ini adalah sebuah mental block, penyakit batin, jadi perisai yang nggak boleh kita pelihara. Maka itu selalu tingkatkan, ya,
potensi diri kita itu harus kita tingkatkan, pantaskan di hadapan Allahnya. Kita pantas enggak gitu. Kita mau apa nih ya? Kita ini kan maunya macam-macam. Ya, tadi teman-teman mau enggak pasangannya jadi soleh dan soleha, menjadi pasangannya setia. Mau, siapa yang mau aja katakan saya gitu kan. Mau enggak mobilnya berderet-deret, saya mau enggak rumahnya berderet-deret, mau. Nah, mau kan? Nah, karena kita banyak maunya, harusnya ya semakin banyak maunya semakin rajin, bukan semakin tidak rajin gitu ya. Malas, bahasa disiplin katanya adalah tidak rajin, belum rajin. Nah, maka ya supaya dampak positifnya itu tercapai, maka capailah tujuannya ya. Saya pernah ajarkan beberapa malam lalu tuh, buat tujuan, goal settingnya apa, tuliskan, bikin targetnya apa, jangka waktunya kira-kira berapa lama, lakukan, tulis teman-teman. Kalau pengen cepat terkabul hajatnya, tambah nanti booster ibadah gitu, booster masuk ke ruangan RFFLOP ya. Sekarang gini, kenapa saya harus privat RFFLOP baca Al-Waqiah bareng-bareng dengan kurang lebih hampir 100 orang di sini? Ya kan? Kenapa? Kalau teman-teman baca Al-Waqiah sendiri dalam satu hari, ya, belum tentu bisa 100 kali Al-Waqiah. Tapi di ruangan ini kita masuk, teman-teman bisa baca 1 kali, tapi dapat pahala orang 100. Karena di sini kita berjamaah 100 gitu. Allah yang melipat gandakan. Buat saya 100, buat Bunda Susan 100, buat teman-teman semuanya per individu 100. Allah yang melipat gandakan. Luar biasa nggak? Dari 100 pahalanya ya, 100 kali 100, 10.000 teman-teman. Nah, inilah hebatnya berjamaah dibandingkan kita nangis di pojokan sendirian. Kenapa? Rasa malas gitu. Malas sampai malam, nanti ngantuk, begini. Nah, kalahkan ya. Supaya apa? Dampak baiknya yang merasakan siapa kita sendiri, bukan siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa, bukan buat Bunda Susan, bukan buat saya gitu kan, bukan buat Bunda Dina, tapi buat teman-teman sendiri. Maka berusahalah untuk disiplin ya. Nah, disiplin itu akan diperoleh dengan kebiasaan rajin ya. Dan saya pernah bilang juga, mulai dari hal yang teringan dulu. Kalau belum bisa diikuti panjang, lakukan apa yang teman-teman bisa. Belum bisa rutin 5 waktu, ya perkuat 5 waktunya dulu, baru ibadah sunnahnya. Kalau 5 waktunya sudah kuat, melakukan ibadah sunnahnya pasti akan terasa ringan. Dan sudah seolah-olah tanggung jawabannya, ini sudah kewajiban saya nih ya, nyaman-nyaman aja gitu. Prakteknya itu enak-enak aja gitu. Mau LOP 100 juta, mau LOP rumahnya baru, itu mudah-mudah saja. Nah, inilah yang harus kita latih terus-menerus, karena belum tentu saya juga bisa gitu ya. Saya yang ngomong belum tentu langsung dapat ajaib gitu, ya kan? Nah, boleh jadi yang menjadi peserta itu yang ajaib duluan, tergantung bagaimana usahanya kita, karena setiap usaha dari manusia itu kan pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Meskipun kita sama-sama ada di ruangan ini, nanti bisa ketahuan siapa yang ajaib duluan, karena satu tadi ya, yang mulai melawan rasa malasnya, kemudian orang yang paling disiplin, kemudian orang yang paling positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, itu yang paling bisa mendapatkan keajaiban cepat ya. Itu teman-teman semuanya ya, ini menjadi sebuah inspirasi ya, inspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, kalau kita mau berkorban untuk orang lain, maka Allah akan menjanjikan ya kehidupan yang lebih baik buat diri kita. Contohnya banyak kok, itu sudah terbukti kok. Para donatur SHMR aja ya, sudah berapa banyak yang ajaib yang ada di sini. Kemudian ya, malam ini kita dapat sebuah jackpot dari Allah. Boleh jadi sebuah jackpot dari Allah gitu ya. Jackpotnya apa? Bunda Arta dapat jackpot Bunda Primi gitu. Luar biasa. Ini saya bukan istilahnya memamerkan kelebihan atau kebaikan Bunda Primi, enggak gitu. Tapi supaya menjadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk bergerak ya. Bergerak memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, Bunda Arta sering mempengaruhi teman-teman, tapi kok seperti perjalanannya belum cepat ya. Tapi ketika tiba-tiba Allah hadirkan Bunda Primi untuk masuk ke ruangan ini, mungkin sebagai pelipur laranya Bunda Arta, oke, gitu. Allah kabulkan nih LOP-nya Bunda Arta gitu kan. Nah, one by one person get one person. Pelan tapi pasti. Dimulai dari kemarin ada Bunda Lilis, Bunda Murti, Bunda Rohanatul ya. Kemudian tiba-tiba datang Bunda Primi, oke, saya masukin nih ke privat RFFLOP pada malam hari ini. Cemplung. Masya Allah, luar biasa. Satu keluarga loh teman-teman. Ya, entah itu keluarganya mau atau enggak, saya belum kurang paham gitu ya, belum tahu secara pastinya. Tapi yang penting udahlah, saya mau berkorban dulu gitu kan.
Entah mereka nanti mau, halo adik-adik Bunda Primi ya, berterima kasihlah dengan Bunda Primi. Sebuah keajaiban ya, dapat seorang kakak yang benar-benar bisa memotivasi dengan semangatnya yang menyala-nyala gitu. Dan mudah-mudahan ini tertular ya buat teman-teman semuanya yang ada di privat RFF dan LOP gitu. One person get one person. Bukan hanya sekedar memenuhi Bunda Arta akan ngasih bonus buat orang yang merekrut gitu. Tidak gitu. Bonus mah persoalan nanti, Allah yang akan kasih lebih gede dari apa yang giveaway Bunda Arta kasihkan buat teman-teman gitu. Itu pikirannya itu dulu dikesampingkan. Yang penting saya mau nolong, satu nolong keluarga saya dulu dari panasnya api neraka, kan ada ayatnya tuh. Kemudian yang kedua, paling tidak saya bisa memuliakan dan membahagiakan gitu kan orang lain dengan memberikan pengaruh positif pada mereka. Mau bisa mau nggak bisa, nanti orangnya nggak mau, udah singkirkan dulu perasaan orangnya mau apa nggak mau, yang penting cemplung-cemplungin gitu kata Bunda Mimi. Luar biasa banget ini teman-teman ya. Makanya ayo kita bersama bergandengan biar bisa Nusantara ini lebih ajaib lagi gitu ya, meningkatkan kualitas hidup untuk diri kita sendiri, efeknya ya mencerdaskan karakternya kita sendiri. Itu udah pasti, janji Allah itu udah pasti, nggak usah mikirin yang aneh-aneh lagi gitu kan, nggak usah mikirin A, B, C gitu, singkirkan semuanya. Berarti saya yakin, aku yakin ilmu MR ini bisa membuat perubahan yang lebih baik buat saya gitu kan. Nah, strateginya apa Bunda untuk melawan rasa malas? Nah, keteguhan dan konsistensi yang sistematis, terus menerus gitu, langgeng, istiqomah gitu kan. Membangun kebiasaan ya, kebiasaan apa? Kalau promo jangan kelamaan ya. Ini Bu ada privat RFF LOP bisa begini, Bu belajarnya bagaimana? Udah Bu, saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar Bu, Ibu mau ikut aja dulu. Kalau Ibu nggak punya uang, udah uangnya berapa deh? 10.000, 20.000, 30.000, kurangnya saya nombok nggak apa-apa. Cemplung-cemplungin aja gitu, kayak memotivasi orang. Ya kita berkorban dulu untuk orang lain. Seperti Rasulullah untuk mengorbankan hartanya sendiri aja nggak. Istrinya adalah saudagar yang kaya raya, hartanya habis ludes buat apa? Dakwah gitu, merayu orang gitu, supaya masuk Islam. Nah, orang mu'alaf yang masuk Islam itu kan ada hadiahnya, ya mendapatkan uang berapa ratus juta gitu ya. Untuk waktu zaman Rasul itu dikasih berapa dinar. Nah itu Rasul tuh bayar gitu, kamu masuk Islam, tak saya kasih segini supaya orangnya tertarik masuk Islam gitu. Dikorbankan semua hartanya sampai Rasul hanya punya rumah yang sederhana sekali untuk tempat tinggalnya. Tapi Rasul adalah manusia yang terkaya di muka bumi. Kok bisa gitu? Bisa gitu. Karena apa? Pengikutnya paling banyak sampai beliau wafat 1500 tahun yang lalu gitu kan. Ya kan? Kita aja masih jadi pengikut beliau, langgeng keajaibannya Rasul. Kita nggak pernah lihat Rasul, tapi kita percaya ada Rasul. Ajaib kan kita gitu. Seperti itulah keajaiban langgeng samanya meninggal. Seperti Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih hidup. Lah kita orangnya masih rekeningnya meninggal. Ya, kita gitu kan. Apa yang mau dibanggakan? 1 dinar pun kita belum punya, mungkin gitu ya. Mohon maaf bagi yang belum punya. Siapa yang belum punya angkat tangannya, siapa yang mau ajaib dengan dinar. Itu teman-teman ya. Ya berusaha lah untuk melawan rasa malas supaya ajaib tidak kandas. Nah, tingkatkan produktivitas dan istiqomah. Langgeng konsistennya itu seperti apa gitu. Nah, kita bikin rutinitas harian ya supaya kita enggak bingung lagi, meningkatkan fokus ya. Seperti yang pernah saya bilang gitu, targetnya apa, tuliskan dengan rapi. Kemudian jurnal, kemudian jurnal syukur, 10 hal yang kita syukuri pada hari ini apa sebelum tidur ya, jam bangun tidur berapa, jam tidurnya berapa, konsisten gitu ya. Karena kalau kita semakin terjadwal, itu otak bawah sadar itu, oh iya habis ini, habis ini, malam Jumat begini, harus sampai jam segini. Tapi badannya itu tetap strong, sehat-sehat aja gitu. Itu teman-teman ya. Jadi pentingnya kita selalu melakukan afirmasi pagi itu seberapa konsistennya sahabat semuanya mau ajaib ya. Singkirkan rasa malasnya gitu. Bangun rutinitas hariannya, catat lagi. Kalau mulai rasa malas mulai timbul nih, nanti mau ngerjain itu dulu jangan. Pokoknya saya harus bisa. Tanamkan dari dalam diri teman-teman semuanya, aku bisa, aku pasti bisa. Kayak lagu gitu. Nah silahkan ya, jangan sampai kita timbul lagi ya prasangka nanti habis ini begini, apalagi sama gurunya gitu. Pokoknya percaya aja, guru saya akan membawa saya ke hal yang lebih baik. Maka saya harus realistis menetapkan target saya ya. Tujuannya harus saya catat, terukur. Nah, supaya tahu pencapaian LOP hari ini itu seperti apa gitu kan. Udah tercapai atau belum gitu. Tiba-tiba pengennya sih ujuk-ujuk mau berdunduk dapat umroh gratis. Tapi kalau kita nggak mau melakukan usaha-usaha untuk mencapai, memantaskan diri untuk mendapatkan umroh gratis ya belum bisa gitu kan. Semua itu butuh pengorbanan. Nah, sebagaimana Rasul mengorbankan harta bahkan nyawa ya sampai bisa membangun umat
sampai 1.500 tahun aja masih percaya sama beliau, nggak pernah lihat orangnya, ya, tapi masih mengikuti beliau. Itu kan keajaibannya beliau yang luar biasa. Ya, Rasul temannya banyak, ada di mana-mana sampai akhir zaman gitu kan. Ya, ajaibnya beliau itu gitu. Kekayaan yang paling banyak ya, tidak ternilai oleh nabi manapun. Nggak ada nabi yang pengikutnya sebanyak Muhammad, belum ada gitu kan. Rekornya masih dipegang oleh manusia yang paling agung gitu, di muka bumi nomor satu, dan orang-orang barat pun mengakui, sampai Dajjal pun mengakui yang manusia paling hebat itu Muhammad. Hanya sayangnya gitu, nanti di akhir zaman Muhammad tidak turun ke bumi lagi karena beliau sudah wafat. Nah, tapi yang turun ke bumi adalah Nabi Isa untuk meluruskan. Nah, seperti itu ya. Jadi bikin buku yang mencatatkan target tujuan teman-teman semuanya, impiannya apa, kemudian kalau LOP-nya sudah terwujud dicoret gitu kan, kemudian berganti hal-hal yang terkecil. Wah, suamiku mulai tersenyum ramah, wah suamiku sudah mulai begini, wah anakku sudah nambah pintar begini gitu. Tulis kayak buku diari. Nah, buku diari itu penting banget sebenarnya gitu untuk menetapkan atau mengetahui keajaiban-keajaiban apa saja yang sudah pernah kita dapatkan. Ya, seperti itu ya. Maka gunakanlah waktu teman-teman dengan bijak, kayak manajemen waktu yang baik mencegah penundaan. Jangan menunda-nunda apapun gitu ya. Ketika sedang meningkatkan efisiensi, gunakan teknik Pomodoro. Bukan Podomoro, Pomodoro. Dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik jeda ya, breaking atau ambil nafas sejenak. Itu ketika kita melakukan aktivitas itu diselesaikan dalam waktu timer, pakai timer. Timernya adalah kalau yang diajarkan di teknik Pomodoro ini adalah paling lama 25 menit gitu ya. Misalnya saya udah nge-zoom 25 menit, saya ambekan dulu, tarik nafas dulu. Tarik nafasnya apa? 5 menit gitu, relax, afirmasi dulu. Alhamdulillah saya udah nge-zoom 25 menit, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Mari kita relax dulu sebentar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Supaya apa? Ya, nggak males gitu, malesnya itu nggak datang ya. Di tempat kerja pun seperti itu. Nah, saya bikin presentasi, saya ngetik 25 menit, udah saya jalan-jalan dulu keluar gitu, lihat anak-anak gitu. Kemudian 5 menit masuk lagi, saya kerjain lagi. Itu bagus juga buat kesehatan mata, biar nggak mantengin laptop terus-terusan gitu kan. Kita juga ada gerakannya, jalan-jalan sebentar gitu, bercanda dengan teman-teman sebentar, baru kita kerja lagi, supaya tidak tegang juga otaknya terlalu banyak bekerja. Tapi teknik itu efektif, ampuh untuk menghilangkan rasa malas, karena kita udah, oh ya target tadi saya belum selesai gitu, maka terus jedanya seperti itu. Kalau tiba-tiba teman-teman kok kayaknya nggak ini terus capek gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung itu mendukung rasa malas hilang. Seperti ya, mengatur ruangan kerja jangan sampai berantakan, mengatur rumah, mengatur toko agar terlihat bersih, nyaman, bebas gangguan. Itu kan, wah rumahku nyaman banget, ijo royo-royo, wah semangat lagi bekerjanya. Gitu kan, daripada kita melihat wah rumah berantakan, nanti seperti orangnya dong berantakan gitu. Nah, itu penting banget gitu. Kemudian bagaimana transformasinya Bunda dari malas menjadi rajin ya. Transformasi dari rasa malas menjadi rajin itu dapat meningkatkan produktivitas kita. Jadi memperbaiki kualitas hidupnya secara keseluruhan ya. Mengubah terus-menerus bagaimana perilaku kita, bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, bagaimana kita menetapkan tujuan LOP kita dengan jelas. Nah, kita bangun terus tuh, kita bangun. Istilahnya kita kayak lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Nah, bangun jiwa kita, bangun badan kita gitu kan. Ya, supaya apa? Supaya kita maju bikin ajaib itu tercapai, enggak fokus gitu ya sama hal-hal yang ternyata fokusnya itu tidak harus diselesaikan saat itu gitu. Kita fokusnya untuk ajaibnya seperti apa gitu kan. Nah, misalnya kalau kita malas beribadah gitu, bikin jadwal ibadah 5 waktu gitu. Kemudian 5 waktu dulu udah tuntas nih, kita bikin jadwal ibadah salat sunnah yang mau dikerjakan apa gitu kan. Kalau dirutinkan ya, dibiasakan, lama-lama otak bawah sadarnya itu kayak udah ngasih komando gitu. Bu, kamu habis ini begini, kamu habis ini begini gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini tips untuk mempertahankan semangat supaya rajin. Ini ada doa berlindung dari rasa malas ya. Ini pernah kita bahas waktu itu ya, pernah juga Bunda Susan membahas supaya kita berlindung dari rasa malas ya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi
wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya, jadi kita berlindung dari rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, sifat kikir, dan juga berlindung dari siksa kubur, ya, berlindung dari ancaman atau fitnah kematian. Nah, seperti ini teman-teman dibiasakan setelah sholat wajib baca doa ini supaya kita nggak males, supaya kita rajin terus, ya. Jadi menciptakan kebiasaan positif. Nah, dan perlu juga ketika kita sudah mencapai sebuah pencapaian, berikan reward buat diri kita sendiri gitu ya. Rewardnya apa Bunda? Ya misalnya kita udah berhasil diet ya, berarti kita rajin ya, boleh makan es krim kecil dalam porsi yang kecil gitu kan, atau mungkin me time gitu ya. Saya udah bersih-bersih rumah nih, udah rajin, rumahnya udah bersih banget, nah saya mau me time, pergi ke salon, boleh kok gitu ya. Yang penting kita tidak kembali lagi rasa malasnya, bisa terus termotivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari gitu ya teman-teman semuanya.